Selamat mendengarkan podcast ini. Sulitnya pelayanan di dalam gereja bukan pada kebutuhan keuangan, bukan pada kebutuhan sarana dan prasarananya, tetapi sulit dan beratnya pelayanan ini ada pada bagaimana merubah cara berpikir, pola berpikir jemaat Tuhan, sehingga gaya hidupnya diubah. Cara berpikir yang diubah, sehingga gaya hidupnya pun diubah. Diubah seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, salah satu penyakit atau cacat mental banyak orang hari ini adalah hidupnya sudah terjerat oleh pola berpikir gaya hidup kepantasan. Hal ini tidak bisa dibantah bahwa orang pada umumnya menjalani hidup ini dan melakukan segala usaha untuk mencapai tingkat-tingkat kepantasan hidup, tingkat-tingkat kepantasan. Ya, memang setiap orang memiliki tingkat-tingkat kepantasan yang berbeda, saudaraku. Kalau anak lahir dari keluarga yang penghasilannya per bulan di bawah 1,5 juta, itu kepantasannya berbeda dengan anak yang lahir dari keluarga yang penghasilannya per bulan 10 juta. Anak-anak yang lahir dari keluarga yang kepantasannya 10 juta ini berbeda dengan anak-anak yang lahir dari keluarga yang penghasilannya di atas 100 juta. Kalau anak-anak yang lahir dari keluarga yang penghasilannya di bawah 1,5 juta, itu tidak pegang handphone juga tidak masalah. Tetapi kalau anak-anak yang lahir dari keluarga yang penghasilannya di sekitar 10 juta begitu, saudara, itu anak-anaknya sudah pegang handphone walaupun harga 200-300 ribu. Beda lagi dengan anak-anak yang lahir dari keluarga yang penghasilannya di atas 100 juta. Itu sudah bukan pegang handphone yang harga 300-500 ribu, itu pegang handphone yang harga 7-8 juta. Kendaraannya bukan roda 2, roda 4. Roda 4 pun juga bukan mobil minibus atau mobil niaga, sudah mobil sedan. Nah, sebenarnya apa yang dianggap pantas itu relatif, saudara. Tapi juga bergerak. Artinya orang selalu ingin mencapai tingkat kehidupan yang lebih pantas, yang dianggap lebih baik, lebih bernilai. Jadi kalau orang yang pegang handphone harga 300 ribu itu pasti dianggap kurang berhasil dibanding orang yang pegang handphone harga 8 juta. Orang yang naik motor pasti dianggap gagal atau kurang berhasil dibanding orang yang naik mobil mewah harga 2-3 miliar. Itu sudah merupakan satu hukum kehidupan, ya. Kalau ibu-ibu dulu dagangnya di pasar, ya, nggak pernah mikir model baju, yang penting nutupi kulit, udah. Tapi ketika pergaulannya berubah dengan ibu-ibu kelas middle up, mulai bicara soal model. Tas yang dibawa mulai harus ada brand. Walaupun KW1, KW2, KW3. Artinya tidak asli, tapi kualitasnya itu ada yang mirip banget atau setengah mirip begitu. Dan orang menilai sesamanya dengan brand, dari tas brand, dari jam tangan begitu. Nanti kalau bergaul dengan para konglomerat, sudah tidak mau lagi pergi ke merek KW1, KW2 itu. Mereknya merek mewah, merek tas mewah tapi tidak asli gitu.
Tapi kalau sudah kelompoknya itu kelompok ibu pejabat tinggi, istri-istri konglomerat, sudah tidak mau lagi ke Mangga 2, maunya butik. Dan merek-merek barang-barang yang dia pakai pun orisinil. Dia nggak sejahtera kalau nggak orisinil. Nah, saudara, kepantasan itu relatif dan bisa bergerak. Dan manusia, saudaraku, telah terjebak dalam jerat hidup seperti ini. Saya tidak mengatakan salah kalau saudara memakai aksesoris ya dengan merek-merek yang mahal ini. Saya tidak katakan salah. Tetapi kalau itu menjadi prestis saudara, seolah-olah itu memberi nilai diri, pasti saudara telah terjerat. Dan itu irama anak-anak setan yang akan binasa. Irama anak-anak iblis yang mau binasa. Tetapi di mata manusia itu normal. Dan pada umumnya orang bergerak dengan irama hidup seperti itu. Nah, bagaimana merubah cara hidup seperti ini? Tidak gampang. Tahu nggak? Inilah yang membuat orang menghalalkan segala cara, pejabat jadi korupsi. Itu begini ini. Nah, inilah yang di Alkitab katakan di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 ya, bukan berasal dari Bapa. Bukan berasal dari Bapa. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan. Keinginan mata. Selalu ingin memiliki fasilitas yang dimiliki orang lain. Ada anak-anak yang mau pakai handphone harga 200-300 ribu. Itu kumuh katanya. Dia mau pakai handphone yang harganya di atas 2 juta. Dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, lebih bagus katanya. Padahal belum tentu digunakan. Itu keinginan mata. Ibu-ibu juga begitu. Maunya model yang up to date. Wah, ini mah nggak dipakai oleh ibu eksklusif. Ini hanya untuk kelompok pembantu rumah tangga. Rusak. Jadi rusak. Itu keinginan mata, saudara. Terus? Serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Itu berasal dari dunia. Dan kita semua memang dari dunia. Nah, setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita kan dipersiapkan untuk masuk kerajaan Tuhan. Kita dianggap, dihisapkan sebagai bukan berasal dari dunia. Ngerti enggak? Pola pikir kita harus dirubah. Gaya hidup kita harus diubah. Dan ketika pelayanan menggiring jemaat ke arah goal yang benar ini, maka dia mulai mengerti hamba-hamba Tuhannya bahwa kesulitan pelayanan bukan pada masalah finansial, bukan pada sarana prasarana, tapi mengubah cara berpikir dan gaya hidup jemaat. Sulit sekali. So kalau sirkuit pola berpikirnya sudah mapan begitu, permanen begitu, merubahnya hampir mustahil. Dan ini loh kesulitan pelayanan itu, saudara. Terus? Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya. Nah, kita kan mau selamat. Kita ke gereja ini kan bukan untuk berliturgi, saudaraku. Liturgi itu hanya pelengkap atau bisa jadikan kendaraan sementara. Tetapi yang kita perhatikan dan menjadi fokus daripada hidup kekristenan kita ini, bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang pantas bagi Dia. Orang yang berusaha pantas di mata manusia tidak mungkin berusaha pantas di hadapan Tuhan. Saya mau pantas dua-duanya, Pak. Tidak mungkin bisa. Orang tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Dengan mengatakan ini bukan berarti lalu saudara boleh pakai baju sembarangan. Bukan. Kalau saudara memang hidup dalam lingkungan tertentu, ya, naik mobil
mewah dan saudara juga dipercayai Tuhan dengan uang yang limpah, tidak masalah. Pantas untuk jadi berkat dan tidak jadi batu sandungan, atau pantas untuk prestis, itu batasnya tipis. Tipis sekali. Tentu kalau saya berbicara depan saudara-saudara sekalian lalu pakai baju sembarangan, ya, kusut-kusut, kerannya juga sobek-sobek, bisa jadi batu sandungan. Bisa. Nah, kita pantas supaya jadi berkat, atau pantas di mata manusia untuk prestis, batasnya tipis. Tapi yang kedua ini supaya terhormat, dihargai, prestis, seolah-olah apa yang kita pakai, kita kenakan itu nilai diri. Ini asli anak setan. Anak setan itu begini. Dulu kita anak setan, diasuh dunia. Kita menyerap pola berpikir orang tua dan lingkungan kita yang fasik. Tapi sekarang setelah jadi anak Tuhan, kita mau belajar, kita mau sekolah, kita mau kuliah. Dosen agungnya Tuhan Yesus, asistennya gembala sidang atau pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini. Ini asisten saja. Nah, firman Tuhan harus dibedah. Firman Tuhan harus dibuka selebar-lebarnya. Diajarkan. Pola berpikir kita diubah. Kita pakai pakaian harus bagus dan bersih. Harus. Supaya jadi berkat. Bukan prestis. Kalau saudara sudah waktunya naik mobil dan memang dibutuhkan, beli. Nggak masalah. Ya, di sini memang sulit membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan dan kebutuhan. Kalau pola berpikir kita diubah, nanti kita bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Nah, karena banyak orang sibuk untuk menjadikan dirinya pantas atau memantaskan diri di mata manusia. Padahal kepantasan itu relatif. Yang kedua bergerak. Relatif itu ya tergantung status ekonomi dan latar belakang keluarga. Bergerak artinya karena keinginan mata melihat orang lalu ingin memilikinya. Kalau handphone harga 300.000 kurang bernilai. Kalau handphone yang harga 8 juta. Sudah punya handphone harga 8 juta, ada handphone yang harga 40 juta. Ada handphone yang harganya 250 juta. Yang dilapis emas putih. Pencetannya itu permata atau batu berharga. Saudara pasti tahu sebagian ini mereknya. Bukan tidak boleh. Kalau lingkungan Anda di sana Anda punya tidak masalah, ya. Tapi kita bukan memantaskan diri di mata manusia, tapi kita mau jadi orang yang jadi berkat, tidak jadi batu sandungan, pantas di hadapan Tuhan. Adalah tidak mungkin kalau Anda datang ke rumah menteri naik minibus yang tahun 80. Dianggap teroris bawa bom. Mengerti maksudnya? Kalau seorang pengusaha sudah naik mobil fill up, silahkan. Oke. Saudaraku sekalian, kalau orang sibuk dengan kepantasan diri di mata manusia, sehingga terjebak dari satu keinginan ke keinginan berikut, dari satu hasrat ke hasrat yang lain, ia tidak mungkin bisa bertumbuh. Ia tidak mungkin bisa berubah. Pola berpikirnya tidak mungkin bisa berubah. Gaya hidupnya tidak mungkin bisa diubah. Lukas pasal 16, ayat 10, 11, dan 12. Sebelum dibaca, saya beritahu kepada saudara, orang yang berusaha memantaskan diri di mata manusia, orang yang pasti terikat dengan mamon. Sebab untuk mencapai kepantasan di mata manusia, dia harus punya duit. Dia harus punya uang. Pasti dia terikat dengan mamon. Pasti itu. Nah, satu kali saya naik kendaraan, macet. Sehingga saya turun di jembatan. Untuk cari ojek harus berjalan dulu beberapa puluh meter. Yang ketika tiba di tempat pelayanan, jemaat melihat saya sebagian. Matanya mendelik. Kenapa? Heran saya naik ojek. Kok pendeta naik ojek? Loh, emangnya pantasnya naik apa? Apakah harus naik mobil? Orang Kristen aja banyak yang sesat ini. Satu kali saya diundang di luar kota.
rupanya yang menjemput saya itu ada bermasalah. Jadi yang menjemput saya itu mobil merek mewah. Mobil mewah, bagus. Saya tahu, karena tahu tipenya kan. Rupanya bermasalah sehingga yang menjemput saya seorang sopir dengan mobil tua. Sudah tahu ketua panitia minta maaf habis-habisan. Wah, saya sedih. Seandainya tidak ada yang menjemput, saya naik taksi. Tidak masalah. Saya tidak akan tersinggung sama sekali. Saya tidak merasa terhina sama sekali. Sebab kalau saya boleh menyampaikan firman, itu sudah kehormatan dan kesempatan yang mahal. Minta maaf. Sebab dia pikir pendeta dari kota Jakarta yang juga muncul di TV, dikenal orang, ya, pendeta papan atas, harus dilayani dengan mobil mewah. Di daerah kalau pelayanan tidak jarang panitia minta maaf karena tidak ada hotel yang bagus. Pak, hanya ini adanya. Ini juga sudah bagus menurut saya. Tak perlu minta maaf. Dia pikir tidak pantas untuk seorang Erastus. Ya ampun deh. Satu kali ya saudara sekalian, saya berhenti di satu warteg untuk nostalgia. Karena ketika mahasiswa saya makan di situ. Dan ada panggilan untuk berhenti di situ. Ketika makan ada orang masuk. Apa? Jadi katakan, ini Pak Eras ya, begitu. Ya, Pak Eras ya. Bapak makan di sini. Dia heran saya makan di warteg itu. Apakah kalau sudah jadi pendeta, jemaat sekian ribu lalu tidak pantas makan di warteg? Tuh lihat, saudara. Ini kan sebuah simptom atau gejala dari pola berpikir yang sesat itu. Nah, kalau kita terjebak di sini, tidak mungkin kita bisa bertumbuh. Percuma jadi Kristen, akhirnya saudara menutup mata, tidak berubah. Kulit Anda orang Kristen, bungkusnya Kristen, kemasannya Kristen, casingnya Kristen, dalamnya anak setan. Asli anak setan. Itu gaya berpikir anak setan itu begitu. Dan biasanya orang yang memburu uang untuk kepantasan hidup, mengorbankan orang lain. Itu yang membuat orang korupsi di kantor, korupsi uang perusahaan, makan uang rakyat. Itu loh. Oke, baca ayat 10 Lukas 16. Lukas pasal 16 mulai ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, perkara kecil di situ soal mamon. Jadi kalau soal mamon saudara belum benar, masih dikuasai, itu tidak bisa bertumbuh lagi. Percuma. Anda hanya jadi orang baik-baik dan nampak bijaksana di mata manusia. Tapi Anda tidak pernah jadi orang yang memuaskan hati Tuhan. Mau sampai kapanpun tidak bisa. Melalui firman Tuhan ini dikikis pola berpikir yang salah itu. Keinginan daging, keinginan mata. Dan satu kata lagi, keangkuhan hidup. Angkuh. Prestis. Dikatakan dalam firman Tuhan di 1 Yohanes pasal 2, bukan berasal dari Bapa, jadi dari setan. Ya, ayat 11. Ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya di situ alitenon. Bahasa aslinya, artinya kebenaran. Kalau soal duit Anda tidak benar, itu Anda tidak bisa mengerti firman Tuhan. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa mengerti. Tidak akan bisa mengerti, saudara. Jangan saudara pikir hanya orang kaya yang mata duitan. Orang miskin pun mata duitan. Memang jumlahnya secara kuantitas itu beda. Mata duitannya orang berduit, mata duitannya orang yang biasa memegang uang banyak itu secara kuantitas itu jumlahnya banyak. Tapi kalau orang yang memang kelas middle, terus kelas bawah yang biasanya pegang gaji 1,5 juta, itu mata duitannya cuma beberapa ratus ribu bisa, atau berapa juta. Secara kuantitas beda.
Tetapi kualitas belum tentu orang miskin lebih kecil mata duitannya, bisa lebih gede. Kuantitasnya kecil, kualitasnya gede. Tapi biasanya nih, yang kuantitasnya banyak, kualitasnya juga tinggi. Kalau orang sudah mata duitan, tidak bisa ngerti firman. Dan sebagian saudara ini mata duitan. Nggak ada yang amin? Oke. Nggak bisa nggak mata duitan, dunia sekitar kita mata duitan. Kita dibesarkan dalam lingkungan orang mata duitan kok. Cuman tingkatannya beda-beda, kualitasnya beda-beda. Kuantitasnya juga beda-beda, tapi kualitasnya pasti beda. Yang sering mendengar firman Tuhan itu kualitasnya makin kecil. Tapi di gereja kadang-kadang kualitasnya ditingkatkan. Saya doakan tokomu yang 2 jadi 4. Uteknya itu di duit. Berlimpah-limpah, berkat melimpah. Naik pangkat, gaji naik. Itu rusak. Jadi tidak ada orang bisa sukses mendadak. Tidak bisa. Tokomu 2 jadi 5. Bisa pegang 5 toko nggak? Lebih banyak duit, jangan lebih rusak. Maka kita mengatakan apa? Asal ada makan pakaian, cukup. Tentu cukupnya orang itu beda-beda. Itu masalahnya lagi. Sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan. Oke. Jadi, kalau saudara tidak mau melepaskan mata duitan saudara akan mengerti firman Tuhan. Orang yang mata duitan itu, saudaraku sekalian, belum tentu kaya. Belum tentu kaya. Tapi orang yang tidak mata duitan, belum tentu miskin. Justru anak-anak Tuhan yang tidak mata duitan bisa dipercayai Tuhan. Amin. Oke, ayat berikutnya 12. Ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Hartamu sendiri itu adalah kekayaan kerajaan surga. Sedangkan harta orang lain itu adalah yang kita miliki sekarang ini milik Tuhan. Amin. Aminnya berat nih. Udah terlanjur kasih plat merah semua Pak. Gitu. Harta orang lain itu hartanya Tuhan. Maka harta Tuhan ini harus dikelola dengan baik. Pengen tahu pengelolaan uang yang baik. Amin. Dengar. Anda sekolah, Anda kuliah, Anda kerja dari uang. Yang pertama yang harus dilakukan dengan uang itu adalah membalas orang tua. Oke? Amin. Yang kedua, memelihara keluarga misalkan anak-anak. 3, menolong keluarga besar saudara yang susah. 4, menolong masyarakat di mana berada. 5, membantu gereja. Kok gereja nomor 5 Pak? Saudara kalau bisa jadi berkat untuk orang tua, keluarga Anda, keluarga besar masyarakat, itu sudah anak Tuhan yang baik. Baru kelima, perhatikan kepentingan gereja. Kalau kita duduk, ada AC, kursi empuk, dengar musik bagus, ini butuh biaya. Dukunglah. Jadi kalau saudara memberikan persembahan itu, jangan dengan terpaksa. Nah yang salah adalah selama ini orang kalau sudah kasih perpuluhan, udah bener di hadapan Tuhan. Enggak. Yang bener you ngurusin orang tua dulu. Yang kedua keluargamu. 3 keluarga besarmu. 4 masyarakat. 5 baru gereja. Sebab kalau yang 4 ini beres, yang 5 pasti ada. Pasti sudah dukung. Jangan berpikir begini, saya sudah memberikan perpuluhan ya, udah beres di hadapan Tuhan. You sewenang-wenang dengan bawahan, you berlaku tidak adil sama pembantu rumah tangga, itu bikin nek di mata Tuhan, muak Tuhan lihat Anda. Kalau pembantu rumah tangga perlakukan sebagai manusia, gaji UMR. Gaji itu UMR itu kalau Anda jadi warga negara yang baik. Oke, UMR 900.000. Tinggal di rumah ini potong 200. Betul nggak? Dapat kamar, tapi jangan cuman kasih koran tidur di dapur. Jahat loh. Anda nggak memanusiakan manusia. Waktu saya beli rumah, itu ada satu ruangan pembantu nggak ada. Ini buat pembantu rumah tangga dibikin. Oh sempit panas, pasang AC. Pembantu rumah tangga saya itu kamarnya ada AC-nya. Bukan karena mau menyenangkan, karena emang sumpek, nggak ada udara. Orang-orang yang masuk rumah saya bilang, masuk ini pembantu rumah tangga ada AC. Emangnya anjing aja dikasih AC tahu. Anjing teman saya itu dikasih AC yang 2 PK. 2
2 PK. Dibersihkan tiap hari. Anjingnya besar-besar. Pakai AC. Pembantu kerja 12 jam, 10 jam. Bangun setengah 5, jam 9 tidur. Jangan dibangunkan lagi. Kecuali bangun jam 10 pagi, tidur jam 7. Bangunkan. Misalnya, bawahanmu gaji yang pantas, itu yang benar. Wah, udah kasih perpuluhan. Kita udah bantu gereja. Kalau Anda berkenan di depan Tuhan. Tidak. Kelakuanmu setiap hari yang dinilai Tuhan. Sekolah yang rajin anak-anak. Kuliah yang giat. Cari uang yang banyak. Karir yang sungguh-sungguh. 1. Balas orang tua. Itu yang pertama. Ingat ini. Orang tua. Bukan pacar. Yang kedua baru keluargamu kalau kamu menikah. 3. Keluarga besarmu. 4. Masyarakat sekitarmu. Bawahan, pembantu rumah tangga dan lain sebagainya. Itu yang terutama. Yang kelima baru gereja. Wah, ini agak lain nih Pak. Ini yang paling benar. Tuhan gak mata duitan. Pertama Tuhan ya, jangan lupa ya perpuluhan ya. Enggak, bukan begitu. Hidup harus benar dulu. Emang Pak Eras yang mengajarkan perpuluhan. Saya mengajarkan ini. You segenap hidup untuk Tuhan atau enggak usah sama sekali. Segenap hidup itu artinya ngurus orang tua, ngurus keluarga, ngurus keluarga besarmu, familimu. Itu pelayanan buat Tuhan. Baru setelah Anda bisa memikul semua, baru Anda ngurusin dibantu gereja. Banyak orang salah tuh, terbalik gitu. Gereja dulu. Orang tuanya kesepian sana di rumah panti jompo. Atau tinggal di mana? Dibiarkan. Sorry ya, nggak boleh begitu. Amin, saudara. Harta orang lain itu hartanya Tuhan. Pakailah untuk ini. Nah, bagaimana bisa begini, Pak? Ya, harus tumbuh dewasa. Nah, sebenarnya Tuhan tuh ingin apa sih? Begini, saudara. Tuhan itu punya cita rasa. Ingat ya, kali ini Anda harus pulang dengan pikiran ini. Tuhan itu sebenarnya punya selera, punya cita rasa. Lah kita yang diciptakan Tuhan punya cita rasa, mosok Tuhan nggak punya cita rasa? Pengen tahu cita rasanya Tuhan, seleranya Tuhan. Tuhan itu punya keinginan, punya hobi, punya kesenangan. Kesenangannya ini, menciptakan bumi yang sempurna dan manusia mirip dirinya untuk mengelola. Tuhan senang. Kejadian 1 ayat 31. Tuhan melihat hasil ciptaannya sungguh amat baik. Betul? Pernah nggak ada orang begini? Wah, ini ada bakso, enak banget nih. Oh, enak bener nih, katanya. Enak bener. Lalu temannya bilang, pernah makan di sini? Belum. Saya pernah ke Danau Toba, bagus sekali pemandangan. Dan kalau ada orang bilang begini, Danau Toba, wah pemandangannya. Pernah ke sana? Belum. Lihat fotonya? Belum. Ada film videonya? Belum. Lu harus gila ya. Tuhan kalau melihat itu baik, Tuhan menikmati. Betul? Tuhan punya cita rasa. Tuhan tuh mau bumi yang sempurna dan manusia yang menguasainya. Manusia yang mengelola. Tapi bumi telah rusak karena manusia jatuh dalam dosa, memberontak. Bumi terkutuk. Lalu sekarang Tuhan menciptakan langit baru, bumi baru. Betul? Dan Tuhan mau menempatkan orang-orang pilihannya untuk diam di sana. Namun sebelum sampai di sana harus diproses dan didewasakan. Didewasakan dulu, diproses dulu. Disempurnakan seperti Yesus. Ini proyek Tuhan. Dengar baik-baik. Siap dengar? Ini satu-satunya proyek Tuhan. Di luar ini setan. Kalau Anda tidak peduli ini, anak setan. Gereja itu ngurusin jemaat untuk ini. You punya karakter dirubah, punya watak diubah untuk mendiami negeri itu. Makanya ibadah harus disertai rasa cukup. Asal Anda makan pakaian cukup. Yang jelas Anda pasti diberkati, tidak berkekurangan. Saudara nggak ngerti proyek Tuhan. Kalau gereja, Tuhan tolong bantu saya. Nggak usah dibantu ya. Kamu di luar proyek saya. Nah, gereja harus menawarkan proyek ini. Nggak suka proyek ini, jangan jadi Kristen. You salah jadi Kristen. Nah, hari ini banyak pengajar-pengajar yang mengajarkan salah. Hidup Anda itu nggak lama di dunia ini. Nggak lama. Kenapa kita pusing hal yang nggak perlu kita pusingkan? Kerjalah baik-baik, dapat seberapa, nikmati. Udah. Yang mampunya beli motor, jangan mikir detail mobil. Bakal amsyong, rusak loh.
Mampunya makan sayur asem tempe tahu, jangan mikir daging. Kalau Anda mampunya baju 1.003, 10.003, nggak usah mikir butik mahal. Masalahnya karena kepantasan tadi itu loh. Ini nggak pantas Pak, maunya begini, maunya begitu. Itu yang bikin rusak. Itu jerat iblis. Jangan jatuh. Amin.